Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Manado dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Halo semuanya, kita akan membuat video diskusi dengan judul Struktur, kewenangan, dan fungsi pengadilan tata usaha negara. Perkenalkan, nama saya Isam Marmatondang. Nama saya Yovan Kabudikasi. Nama saya Jonathan Wongkar. Nama saya Moses Dwi. Halo semua, hari ini kami akan membahas mengenai struktur, kewenangan, dan fungsi peradilan tata usaha atau PTUN. Struktur peradilan tata usaha negara terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, peradilan tata usaha negara untuk tingkat pertama. Yang kedua, peradilan tinggi tata usaha untuk banding. Dan yang ketiga, Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali dan kasasi. Kalau dibikin analogi, kayak kamu naik tangga. Semakin tinggi, semakin mahal biaya fotokopinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur PTUN. Nah, kita bahas lebih dalam ya. PTUN tingkat pertama itu menyidangkan perkara pertama kali. Nah, selanjutnya ada PTTUN. Adalah tempat kalau kamu nggak puas sama putusan PTUN-nya. Dan kalau masih belum puas juga, ya ke Mahkamah Agung aja. Tapi ingat, ini bukan kayak komplain barang di e-commerce ya. Harus ada dasar hukum dan logika. Bukan cuma karena saya merasa disakiti. Itu urusan hati, bukan urusan hukum. Sekarang kita masuk ke bagian kewenangan PTUN. Intinya, PTUN itu punya wewenang buat menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa antara warga, individu, atau badan hukum dengan pejabat pemerintah. Contohnya, keputusan pemberhentian pegawai, penolakan izin usaha, atau SK yang bikin nasib akademikmu berantakan. Tapi bukan semua keputusan bisa digugat ya, harus memenuhi syarat sebagai keputusan TUN, yaitu tertulis, dikeluarkan pejabat, bersifat konkret, individual, final, dan punya akibat hukum. Gampangnya, nggak bisa gugat pejabat cuma karena nggak balas chat kamu. Lanjut ke fungsi nih, PTUN itu punya fungsi penting banget antara lain. Hampir aja, ayo lanjut. Memberikan perlindungan hukum kepada rakyat dari keputusan pemerintahan yang merugikan, menjaga agar pejabat publik tidak semena-mena dalam mengambil keputusan administratif. Jadi, PTUN itu kayak rem tangan buat pemerintah, supaya kalau pejabatnya ngawur, ambil keputusan, ada pengadilan yang bilang, bro, santai dulu, ada hukum. Terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah PTUN itu bukan pengadilan biasa. Dia adalah tempat rakyat speak up secara legal. Ada struktur yang jelas, kewenangan yang penting, dan fungsi yang vital. Jadi, jika kamu merasa dizolimi keputusan pejabat, jangan cuma marah-marah di medsos. Pertimbangkan untuk gugat secara resmi ke PTUN. Tapi ingat, hukum itu serius. Jangan bawa emosi dan jangan lupa bawa bukti. Sekian dari kami, semoga yang nonton nggak ngantuk dan mendapat pencerahan. Kalau ngantuk, ya diulangi videonya. Sekian, terima kasih.